ini dilindungi sama Allah ya, dan belajarnya bermanfaat ya. So, kalau Mak, pimpin doanya. Tempat duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu lupa, belum absen ya hari ini. Langsung aja lah, siapa yang tidak hadir? Siapa? Resta. Terus siapa lagi? Kayaknya ada 2 orang nggak hadir deh. Resta, terus siapa lagi? Oh, Resta. Resta kenapa? Gak ada yang nganter. Oh, nggak ada yang nganter. Nah, kemarin waktu pelajaran pertama kemarin ya, kalian udah belajar apa? Tentang suhu. Oh, tentang suhu ya. Kalian disuruh bikin apa kemarin tuh? Ya, yang tes alat itu termometer ya, tentang termometer ya. Apa yang kalian dapat dari termometer? Ya, yang kemarin apa? Ternyata termometer itu alat untuk mengukur suhu. Ada perubahan suhu ya. Kemarin dari apa aja bikinnya? Termometernya? Ayo. Ya, itu mah alatnya. Apa ada? Botolnya diisi apa aja kemarin? Alkohol dan air biasa. Ternyata kalau alkohol formulanya lebih cepat dibandingkan air biasa ya. Nah, apakah kamu merasa kepanasan hari ini? Merasa kepanasan nggak? Ada yang merasa, ada yang nggak, karena kepanasan itu relatif ya. Gimana kalau merasa kepanasan, apa yang kamu lakukan? Berteduh kalau berada di ruang terbuka ya. Selain berteduh apa lagi kalau misalnya di ruangan kepanasan? Nyalakan AC kalau ada AC. Terus apa lagi? Nyalakan kipas ya, itu untuk mengatasi kepanasan ya. Ibu sebelum ke materi ya, Ibu punya video tentang penyemangat. Namanya di sini videonya tentang jangan banyak alasan ya. Sok, duduknya berjauhan dulu sebelum nengok aja ke sini itu ya, mejanya. Kamu sana di belakang meja. Ya. Mungkin aja. Boleh lah. selalu cari cara, karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Ya. Lihat video itu tentang apa?
Jangan banyak alasan. Ini harus tidak boleh menyalahkan keadaan. Apapun yang terjadi kalian harus tetap semangat, bangkit ya. Sekarang negara kita lagi ngapain? Lockdown. Tapi itu jangan jadi alasan. Wah kalau corona nggak usah belajar lah, nggak usah apalah. Jangan stop alasan. Jadi kita harus tetap berkarya ya. Nah, jadi itu pesan dari video tersebut. Jangan banyak alasan, kita harus tetap maju, tetap itu. Nah, sekarang kita akan belajar ke yang inti, yaitu tentang pemulaian. Nah, kita akan belajar ilmu pengetahuan SPP kan ada pemulaian. Ya, ini kompetensi dasarnya ya. Ini tujuannya kita akan belajar tentang PBL, metode ceramah, diskusi ya. Ini tujuan pembelajaran. IPK-nya. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Menganalisis pemulaian pada jam Padat. terus pada jam terus yang terakhir Membuat desain dan masukan pada sertifikat listrik. ya gitu ya. Nah, sebelum kesini kita ke video lagi ya. Kita hari ini banyak video. Assalamualaikum, hai semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas perubahan akibat suhu, pemulaian zat padat, pemulaian luas, dan volume zat padat. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemulaian. Zat padat dapat mengalami pemulaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tapi seringkali kamu dapat melihat baliknya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini terjadi karena adanya pemulaian yang tidak merata pada gelas. Kamu akan mempelajari lebih dalam tentang pemulaian zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemulaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemulaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja itu tidak boleh dipasangkan rapat satu dengan lainnya. Harus ada tanggal yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Apa kalian tahu apa itu dimetal? Dimetal dibuat berdasarkan sifat pemulaian zat padat. Dimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerja termostat sebagai berikut. Jika udara di ruangan dingin, keping dimetal akan menyusut, membengkok ke kiri dan menyentuh logam biasa, sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas, sehingga ruangan menjadi hangat. Untuk ruangan berpendingin, cara kerjanya sama. Saat ruangan mulai panas, termostat membengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Jika panjang logam-logam sama untuk logam yang berbeda, ternyata pertambahan kedua berbeda karena pemuaian juga berbeda. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka tambahan panjangnya adalah 0,00009 meter. Pada tabel ini menunjukkan koefisien muai panjang beberapa bahan. Mohon disimak.
Dalam penggunaan matematika, koefisien Y panjang adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula dikali kenaikan suku. Jika dalam bentuk lambang, alfa sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula. Jadi, panjang mula setelah pemuaian dapat ditentukan yaitu L1 sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. L1 adalah panjang benda setelah pemuaian, L0 panjang mula, alfa koefisien Y panjang, dan delta T adalah kenaikan suku. P2 kurangi P1. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Panjang aluminium pada suhu 20 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien Y panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Sekarang kita kerjakan apa yang diketahui dalam soal. L0 atau panjang mula mulanya adalah 100 cm. Alpha atau koefisien Y panjangnya adalah 0,0025 per derajat Celcius. Lalu kenaikan suhunya itu adalah suhu akhir dibagi suhu awal. Suhu akhirnya 80, suhu awal 30. 80 dibagi 30 adalah 50 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Apa yang ditanyakan dalam soal? Yang ditanyakannya adalah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius atau L1. Panjang benda setelah pemuaian. Yang ketiga adalah jawab. Gunakan persamaan pemuaian, yaitu L1 sama dengan L0 ditambah F0 dikali alfa dikali delta T. Jika terdapat penyelesaian perkalian terlebih dahulu. 0,000025 dikali 50. Hasilnya 0,00125. 0,00125 dikali 100. Hasilnya 0,125. Dan 100 ditambah 0,125 hasilnya 100,125 cm. Jadi panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Sama-sama, pelaku program selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien Y sebesar 2 kali koefisien Y panjang. Berdasarkan tabel berikut ini, maka lempengan baja memiliki koefisien Y luas sebesar 0,00022 per derajat Celcius. Bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh lereng dan bola putih jika dua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berbentuk tiga memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami pemuaian ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien Y 3 kali koefisien Y panjang. Lalu baja jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien Y sebesar 0,00033 per derajat Celcius. Ternyata kami menjumpai daun pintu tidak dapat digunakan pada bingkai pintunya. Kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya. Hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang kecil. Sebagaimana zat padat, zat cair juga menguap jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga menguap jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda dengan terlalu panas, seharusnya sesuai aturan. Carilah contoh bila dan pemanfaatan pemuaian zat cair dan gas dalam kehidupan sehari-hari.
ini karena ternyata pada saat menyetrika, ternyata anaknya udah merasa benar ketikanya, tapi kejadiannya seperti ini ya. Ini kenapa bisa terjadi ya? Kalian diskusikan sama teman sekalian. Di sana ada LKPD ya. Ini kenapa bisa terjadi ya? Dan kalian kerjakan LKPD yang tadi dibalikan ya. Nah, LKPD-nya yang tadi dibalikan. Nah, ini LKPD-nya ya. Ini udah dibagi sebelah tiap kelompok? Ya. Dibuka LKPD-nya ya. Nah, di sini ada tujuan ya. Satu apa ya? Kalian diskusikan ya. Nih, ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD ya. Kalian jawab ya di sini. Nih ada gambar-gambar yang nih ada 5 gambar ya. Tapi ini hal bisa terjadi ya. Ini nomor 1, kalian diskusikan ya. Di LKPD juga ada. Nih gambar 1, kenapa bisa terjadi seperti ini? Boleh lihat buku paket, boleh lihat internet bebas ya. Yang penting ada itu yang ada jawabannya. Ini nomor 1, tulis aja di pinggirnya. Jadi LKPD nanti tulis kelompoknya siapa, anggotanya siapa, masing-masing kelompok mempresentasikan. Nah ini yang nomor 2 ya. Nomor 3 seperti ini, nomor 4 dan nomor 5. Itu tugas yang pertama tentang gambar. Yang kedua tadi, nah coba desain. Tadi kan kasusnya apa? Bajunya bolong. Nah coba desain biar tidak terjadi bolong. Dan jelaskan cara kerjanya dan fungsinya dari setrika tersebut. Ya, di setrika tersebut ada apa? Yang kalian kerjakan per kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. So, masing-masing bekerja sama. Boleh lihat Google, ya, internet, boleh lihat buku, ya, diisi, ya. So, tulis di sini nomor 1, nomor 2. Tulis anggotanya aja di sini. Gimana ya? Di sini boleh di sini. Ya, ketuanya siapa? Ya. Ya. Ya, ditulis ini kelompok berapa? Ya, ditulis kelompok berapa, namanya ketua siapa, anggota siapa. Ini diisi. Ya. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan ini, yang ini ya, yang kedua ini fungsinya, cara kerjanya gitu ya. Sok di itu aja kenapa? Apa namanya? Ini terbatas di karena bisa terjadi. Apa yang mengakibatkan terjadi supaya gitu nomor 1. Nomor 2 bagi-bagi aja kan ada 4. So, masing-masing ada yang 2, ada yang 5. Ininya ya, ini tinggal fungsinya aja kan. Ini perincian. Ini juga nih, nggak tahu. Ya, nomor 1. Ini kenapa bisa bengkok? Tanya di Google, di internet. Kalau bengkok, apa yang akan terjadi? Ya, mengakibatkan nomor ini siapa? Nomor 2, siapa namanya? Asia. Nomor 5, kamu tak. Ini air panas, ini kenapa bisa? Ini retak apa enggak? Retak, kenapa bisa retak? Ini nomor 4, nomor 5, terus yang ini terjangkau. Ini kan benar ya. Ini presentasikan. Masuk. Kamu nomor sabar apa kita? Jadi ini tulis dia nomor 1, ini nomor 2, dan nomor 3, terus nomor 4. Ya, presentasikan. Yang mau presentasi apa? Ya,
pengairan. Saat ini rel tersebut sudah biasa dilalui rangkaian kereta. Kalau ini terus terjadi rel kereta yang bengkok akan mengakibatkan kecelakaan. Gimana? Kelompok 2 setuju nggak? Sama nggak? Ya, itu nomor 1. Terus langsung ke nomor 2. So, sama ke belakang. Ya, ini polanya. Ya. Jika diisi penuh, pengairan dan gas lebih besar daripada volume ban, gas akan menekan bagian dalam dan ban sehingga ban bisa meletus. Ya, ini akibat gara-gara terlalu banyak udara yang dimasukkan ke dalam ban, sedangkan ban mempunyai kapasitas tertentu. Akhirnya udaranya menekan. Jadi bannya meletus. Ini yang ketiga, ya ini air panas. Sebuah gelas menjadi pecah saat dituang air panas karena mengalami pengairan tidak merata. Saat air panas dituangkan ke gelas kaca, maka material kaca mengalami pengairan namun tidak merata. Ya, ini kalau terlalu panas biasanya akan mengakibatkan itu pecah ya. Kalau ini kan tidak kuat gelasnya. Yang keempat, sok aman. Kabel mengendur pada siang hari karena terjadi pengairan pada siang hari karena suhu yang panas sehingga kabel listrik kendur. Ya. Yang kelima, Jika tidak ada ruang saat memuai kaca akan pecah karena terkena tekanan tinggi. Karena tidak ada tempat yang memuai. ya karena tidak ada tempat untuk pemuaian. Jadi kalau bikin kaca harus ada celah. Dia pada saat memuai dia ada tempatnya. Ini yang percobaan kedua, bukan percobaan apa namanya? Kegiatan kedua ya. Di sini tadi kasus yang tadi. Apa kasus tadi teh? Nanti dulu. Kasus yang tadi nih ya. Kenapa bisa bolong? Ternyata Alma jawabnya. Saya jawab. Fungsi utama termostat adalah untuk menjaga panas agar konstan dalam peraturan yang diberikan. Fungsi utama termostat pada setrika listrik adalah untuk memastikan bahwa setrika tidak menjadi terlalu panas jika dibiarkan selama beberapa saat. Cara kerja pada termostat setrika listrik: ketika listrik dilewatkan melalui gulungan dalam setrika listrik, maka gulungan tersebut menjadi sangat panas. Ya. Kelompok kedua gimana? Ya nanti kelompok kedua juga akan mempresentasikan. Untuk kelompok 1 ibu ucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 siapa? Boleh mempresentasikan? Ini boleh. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak tersedia celah antara rel baru ketika memuai. Yang kenyang tuh, Neng. Karena tidak tersedia celah antara ketika memuai. Oh, jadi tidak ada celah antara relnya ketika memuai sehingga akhirnya nggak ada celah, akhirnya membengkok ke atas, ke kanan, ke kiri ya. Itu harusnya dikasih celah. Kalau begini terus begini, apa yang akan terjadi, Neng? Akan mengakibatkan kecelakaan kereta api. Soal nomor 2. Mendalam bisa alami kebocoran. Paling umum adalah terkena benda tajam, penyebab lainnya karena kurang angin dan juga gangguan yang sudah tipis. Ya, kurang angin juga bisa mengakibatkan kebocoran. Tadi kalau di kelompok 1 karena kebanyakan angin, terlalu banyak anginnya jadi dia mulai akhirnya meletus. Kalau di sini karena kurang angin, akhirnya dia juga bisa meletus. Karena dengan kurang angin dia lewat yang biasa ada paku ada apa akhirnya meletus juga ya, bocor. Soal nomor 3. Karena terjadinya peristiwa pemuaian yang tidak merata pada gelas. Ya, terjadi peristiwa pemuaian yang tidak merata pada gelas. Terus Akibatnya kabel listrik akan memuai pada siang hari karena adanya panas dan karena suhu dingin. ya, kalau panas dia memuai, akhirnya melendung. Kalau dingin dia itu mengkerut dia, akhirnya dia kenceng itunya kabelnya. Nomor 5. Menurut kaca pecah lainnya karena elemen pemanas membuat kaca menjadi pemanas. Jika tidak ada ruangan saat memuai, kaca akan pecah karena tekanan tinggi. Iya, karena tidak ada tempat untuk memuai, dia kena tekanan akhirnya pecah. Itu ya kegiatan pertama. Kegiatan kedua tadi yang kasus yang tadi ya, ini kasusnya. Nah, kalian disuruh bikin desain apa? Termostat pada setrika listrik. Udah digambar? Udah. Sok itu fungsinya sama cara kerjanya aja. Sok. Cara kerjanya, termostat pada setrika listrik ketika arus listrik dilewatkan melalui gulungan dalam setrika listrik, maka gulungan tersebut menjadi sangat panas. Melalui kondisi panas, dipindahkan ke
dasar dari setrika listrik yang digunakan untuk menyetrika pakaian dan fungsinya. Saklar yang kotak tersebut menyebabkan rangkaian tersebut dan setrika akan mengalami kenaikan tekanan tersebut. Ya, jadi akan tertutup pada saat panas, yang menutup akhirnya dia akan mengalami pemanasan. Ya, itu bisa setrika sekarang canggih-canggih. Ada setrikanya panas sendiri, kalau udah panas langsung mati. Itu udah menggunakan termostat, yaitu sensor suhu yang digunakan pada setrika. Selain itu sensor suhu juga ada pada AC, ya, terus pada Magicom. Kalau udah kayak kamu masak nasi, tahu masak nasi, pada saat udah panas, udah matang, udah selesai, dia langsung mati ke uang, ya, bukan lagi itu sensor suhu sama, ya. Ada lagi selain ini, selain setrika, Magicom, apalagi selain AC juga tentang suhu, sensor suhu. Ada pada kalau kamu magang pakai apa? Mikro, ya, itu, ya. So, silakan dulu, ya. Jadi kesimpulannya, ya, kita simpulkan bareng-bareng, ya. Ini, ya. Ini ibu itu dulu, ya. Ini, ya, tentang apa ini? Yang pecah, apalagi? Ya. Ini tentang apa? Polisi, apalagi ini? Bagus. Ya, ini. Nah, baca. Ya, tentang baca. Ini perubahan akibat suhu, terjadi pemuaian pada terjadi pemuaian panjang. Contohnya pemuaian panjang pada apa tadi? Ini kalau kacamata itu Mulai panjang kabel listrik, ya. Ya, ada pemuaian luas, pemuaian volume. Ini pada panjang pada itu ya, dan pada nih luas. Kalau luasnya pada luas apa ini? Pada apa ini? Jendela. Kalau ini pemuaian volume pada pada ini apa? Ini apa? Balon. Jadi kayak yang tadi contohnya apa lagi? Pada volume itu contohnya apa? Tadi kelereng. Apalagi tadi yang ada di video? Selain kelereng? Ya, kalau pada panjang makanya pada ini panjangnya pada apa tadi? Kabel listrik, ya. Kalau luas pada jendela. Kalau volume pada kelereng. Terus ada apa lagi? Yang punya volume aja apa? Balok. Selain balok apa lagi? Nih, ini rumus-rumusnya, ya. Ini pada zat cair juga mengalami perubahan volume, ya. Ini mulai koefisiennya, ya, koefisien volumenya. Nih anomali air, ya. Nih ini pemuaian pada gas. Ini ada misalnya ada air, ada balon, ada apa lagi? Ada botol, di bawahnya ada api. Kalau dikasih api, balonnya lama-lama akan mengembang. Kalau terus dikasih api lagi akan meletus, ya. Nah, ini keling, ya. Jadi ibu simpulkan bareng-bareng pelajaran ini. Apa kesimpulannya? Pemuaian akibat apa? Akibat perubahan suhu. Jadi suhu yang panas mengakibatkan perubahan pada benda. Jadi bendanya memuai, baik memuai panjang, baik luas maupun volume. Ya, seperti itu. Jadi intinya sekarang pemuaian, ya, pada zat padat, zat cair dan gas. Ya. Kalau gas contohnya pada balon, ya. Ada apa lagi? Ban. Kalau volume, ya, contohnya pada air mendidih, ya. Kalau kamu masak air, kalau terlalu penuh pada saat udah airnya udah menggulak, gimana apa yang terjadi? Airnya bisa tumpah itu terjadi pemuaian. Ya. Perubahan pertambah volume, ya, bisa tambah panjang kabel, ya. Nah, sekarang yang terakhir, kalau kita udah nyimpulkan tentang pemuaian akibat perubahan suhunya meningkat akan terjadi pemuaian. Kalau suhunya menurun akan terjadi penyusutan. Kebalikannya. Nah, sekarang buka HP-nya, ya. Ini ada link tes sumatif di Google Chrome. Kalian buka, ya, ibu kirimin lewat grup, ya. Ya, coba kalian buka WA-nya. Ada Google Chrome tentang udah masuk dulu semua ini. Ya, stop dilihat, diisi. Ada di
ABCD. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau udah kirim, bisa. Udah ada? Udah. Tinggal pilih ABCD. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Udah selesai? Ya. Udah semua? Udah. Kalau udah nanti ibu nilai siapa yang paling besar berarti udah paham tentang pemulaian. Sekarang terakhir. Sekian dan terima kasih. Nanti pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang perpindahan kalor, ya, baik konduksi, konveksi dan radiasi. Nanti pelajaran yang ketiga kita akan membuat alat, ya. Itu alatnya tentang termos, ya, termos sederhana, ya. Sekian, terima kasih ya. Sebelum kita tutup, ya, udah bukunya ditutup, udah selesai. Nah, Alma, coba apa yang wakilnya siapa? Alma? Wakilnya siapa? Wakil KM. Kayak ini rumah, ya. Ayo kita mudah-mudahan kita di dunia hari ini semuanya bisa bermanfaat, ilmunya bisa berguna. Ayo, Alma, kita tutup dengan berdoa. Ayo. Tempat duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.